tian agama. Jatuhnya salat, jatuhnya agama. Seperti bangunan tanpa tian tidak akan bisa berdiri. Begitu juga agama kita, tidak ada arti tanpa salat kita. Berarti kita langkah pertama menuju salat sesuai salat Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah wudu. Kemudian nawaitu innamal a'malu binniyat, dan cukup niat itu ada di dalam hati. Yang ketiga, mulai dari gerakan takbir dengan suara Allahu Akbar. Ucapan kata itu tidak ada sebelum takbir itu disunnahkan selain bertakbir. Selepas kita nawaitu, kita langsung bertakbir. Dan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, posisi tangan kita saat kita bertakbir seperti ini. Ada juga contohnya mendekati telinga seperti ini. Tapi yang kita selalu perhatikan, seperti ini orang mau salat tapi malas laksanakan salat. Begitu dia masuk dalam salatnya, Allahu Akbar. Tapi tangannya di mana? Mana ada takbirnya di sini? Jadi begini aja. Dia merasa keberatan mengangkat tangannya di posisi yang benar, yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dua posisi. Satu, yang kedua, boleh mendekati telinga. Tapi tidak disunnahkan kita memegang telinga, itu tidak ada di ajaran Rasulullah SAW. Kemudian selepas takbir, Allahu Akbar. Boleh bertakbir sebelum menggerakkan tangan. Allahu Akbar. Baru digerakkan tangannya. Boleh disamakan Allahu Akbar. Dan boleh menggerakkan tangannya duluan, baru Allahu Akbar. Jadi tiga hal sudah juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bersama takbir gerakkan tangannya, atau duluan baru bertakbir, atau takbir baru menggerakkan tangannya. Posisi juga tangan kita di antara bagian perut sama dada. Tidak terlalu di atas dan juga tidak terlalu di posisi bawah. Atau seperti orang yang saya perhatiin saat dia lagi salat, dia membawa tangannya di posisi jantungnya. Begitu lepas salat saya bertanya, mohon maaf Pak, kenapa Bapak taruh tangannya di bagian jantungnya? Apakah Bapak takut jantungnya jatuh? Kata beliau, tidak, biar posisi jantung saya menghadap kiblat. Yang disunnahkan kita menghadap kiblat posisi muka kita, bukan jantung kita. Kalau sudah kita perlahan-lahan menikmati gerakan posisi kita, mulai gerakan tangan, ucapan, menggerakkan takbir, kita baru membaca doa iftitah kita. Selepas baca iftitah kita, baru kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti posisi isti'azah dan basmalah bukan selepas takbiratul ihram, tapi sesudah membaca iftitah. Sebelum baca Al-Fatihah, baru kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut membaca suratul Fatihah. Kalau di salat sunnah, boleh cukup dalam membaca Al-Fatihah langsung rukuk, tidak menjadi masalah. Kalau di salat sunnah. Tapi yang salat wajib, khususnya rakaat pertama sama yang kedua, wajib membaca Al-Fatihah, kemudian salah satu surah yang lain. Posisi rukuk benar-benar dijaga. Pertama, posisi tangannya di atas lutut. Ini posisi rukuk. Sepertinya memegang lututnya sendiri. Tidak boleh yang selalu kita perhatiin ada banyak jamaah, posisi rukuk selalu tangannya paling bawah. Padahal disunnahkan kita megang lutut kita. Ya, kecuali kalau orang tua yang di posisi sakit, dia tidak bisa rukuk dengan sempurna, tidak apa-apa. Begitu sudah kita berdiri dari posisi rukuk, sama disunnahkan kita angkat tangan kita di posisi yang sama sebagaimana kita memulai salat kita. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Begitu selesai doa kita, langsung kita turun kepada sujud. Turunkan lututnya duluan, kecuali kalau orang tua merasa sakit, tidak berat, dia bersandar dengan tangannya dan dia menurunkan tangannya duluan untuk bersujud, tidak apa-apa, boleh. Diutamakan posisi lututnya duluan, baru tangannya. Kalau tidak bisa, dibolehkan untuk tangannya duluan, baru lututnya. Tapi di saat kita lagi bersujud, jangan lupa juga
membawa ucapan Allahu Akbar. Semua gerakannya, takbir, sami Allahu liman hamidah, bacaan kita, zikir doa kita juga di rukuk maupun di sujud, semua dengan menggerakkan bibirnya dan juga membunyikan suaranya, suara yang cukup didengar oleh diri kita sendiri. Begitu sudah kita di posisi sujud, pertama kita harus pisahkan posisi paha dan bagian perut kita. Tidak terlalu rapat dan tidak juga terlalu jauh. Supaya kita bisa tenang dalam sujud kita. Artinya, kalau kita perhatiin posisi kaki, kemudian dalam tubuh badan kita, semua jadi lurus. Jadi bagian sujud, undang kita lurus, tangan kita pun tidak boleh dirapatkan di bagian tubuh badan kita dan tidak boleh terlalu jauh. Kalau kita sudah berdiri dari sujud pertama, duduk yang dinamakan jalsa baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Dan posisi duduknya, kita menjadikan posisi bagian kiri, kaki yang kiri, kita menjadikan duduknya, kemudian bagian kanan, kaki yang kanan, kita juga memberdirikan, kemudian menarahkan jarinya menghadapi kiblat. Kemudian kita duduk, luruskan badan kita, sambil kita Rabbighfirli, 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 atau doa yang lain, Rabbighfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini, wahdini. Ada beberapa doa yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita selesai, selepas selesai sujud yang kedua, begitu kita berdiri untuk melanjut ke rakaat yang kedua, ada dua hal disunnahkan. Yang pertama, boleh kita berdiri langsung tanpa duduk, Allahu Akbar langsung berdiri. Atau lebih afdal, lebih sempurna, lebih utama, sebagaimana Rasulullah SAW, begitu kita sudah bangun dari sujud, duduk dulu di posisi duduk, artinya santai-santai saja. Dinamakan dalam fikih duduk istirahat. Duduk istirahat sejenak, sebentar saja, baru kita lanjut berdiri lagi di rakaat yang kedua. Tetap di posisi angkat tangannya Allahu Akbar, baru kita lanjut bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitanir rajim, tidak perlu diulangi lagi karena isti'azah cukup untuk membuka salat kita. Kalau sudah di waktu tahiyat, posisi duduk di waktu tahiyat ada dua cara. Bisa kaki yang kanan, yang kiri menjadikan posisi duduk. Kemudian yang kanan diberdirikan, jarinya tetap menghadap kiblat. Atau bisa juga bagian kaki yang kiri di bawah kaki yang kanan. Dua posisi dibolehkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lebih utama dan lebih afdal di posisi duduk seperti duduk di antara dua sujud. Karena kalau dua rakaat, duduknya sama dengan duduknya di antara dua sujud. Tapi kalau lebih daripada dua rakaat, baru dibolehkan bagian kaki yang kiri di posisi di bagian kaki yang kanan. Kemudian di saat kita di posisi tahiyat, sering terjadi persoalan perbedaan antara jamaah soal gerakan jarinya. Mana yang benar? Supaya saya jelaskan, menggerakkan jari di posisi tahiyat itu namanya sunnah. Artinya apa? Kalau kita di posisi tahiyat tidak menggerakkan jarinya sama sekali, salat kita sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat dan mencontohkan. Di mazhab Imam Maliki, gerakan jarinya merupai tawaf. Itu pendapatnya mazhab Maliki. Di mazhab Hambali, setiap ada doa baru digerakkan. Tahiyyatulillah, tayyibat, as-salawat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna. Jadi setiap ada sebutan doa, baru digerakkan jarinya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi setiap ada doa, tidak berakan setiap sepanjang tahiyat, tapi setiap posisi doa baru digerakkan. Itu mazhab Hambali. Kemudian di mazhab Hanafi, hanya sekali menggerakkan. Ashhadu an la ilaha
illallah. Habis itu mereka turunkan. Jadi habis kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, diturunin kembali. Sepanjang tahiyat itu tidak ada gerakan lain. Itu di mazhab Imam Hanafi atau mazhab Abu Hanifah. Kemudian yang keempat yang kita jaga, yang kita punya kebiasaan adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau di mazhab Imam Syafi'i baru mulai menggerakkan bukan di awal tahiyat. Kita baca tahiyat dalam posisi mendiamkan jarinya. Tahiyatus salawatus tayyibatul mubarakat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Mulai dari kata illallah baru diangkat jarinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai salam. Sampai kita selesai, tidak ada turunkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.